Ketika lagi musim kemarau, oh banyakin konsentratnya, hijauannya kurangin. Ketika lagi musim hujan, hijauannya yang banyak, kita banyakin hijauannya, konsentratnya yang dikurangin agar menekan biaya. Itulah pentingnya harus mengetahui perhitungan pakan. Kita langsung ke praktek perhitungan. Nah, sebelum itu, Babang Tuil mau ngasih tahu lagi nih, mau ngingetin lagi bahwa di dalam pakan itu ada yang namanya. Nah, kan di Young Farmer Farm sendiri sekarang pemberian pakannya pakai silase. Terus ada yang nanya nih, kira-kira Young Farmer Farm masih pakai hijauan segar nggak? Kenapa sih dihitung gitu? Untuk apa? Jadi setiap domba atau setiap ternak itu memerlukan kebutuhan nutrisinya tercukupi. Nah, agar bisa tercukupi, tentunya kita harus tahu Halo Sobat Kandang, balik lagi bersama saya, Babang Tuil. Hari ini ada yang spesial nih, karena Babang Tuil mau nge-spill rahasia nih. Rahasia apa ya? Jadi Babang Tuil hari ini mau ngebahas soal perhitungan pakan yang dilakukan di Young Farmer Farm. Tentunya ilmu ini daging banget nih, penting banget. Jadi Sobat Kandang harus ngikutin sampai akhir ya. Nah, buat yang bertanya-tanya nih, kenapa ngasih pakan aja harus dihitung? Kenapa nggak kita kasih aja gitu sebanyak-banyaknya, sekenyangnya domba? Atau ketika domba lapar kita kasih? Nah, pasti makin penasaran kan? Untuk itu, terus ikutin Babang Tuil sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke Sobat Kandang lainnya. Udah penasaran? Udah penasaran? Ayo kita ikutin Babang Tuil, let's go! Nah, jadi di Young Farmer Farm ini pemberian pakannya harus dihitung ya Sobat. Kenapa sih dihitung gitu? Untuk apa? Jadi setiap domba atau setiap ternak itu memerlukan kebutuhan nutrisinya tercukupi. Nah, agar bisa tercukupi, tentunya kita harus tahu kebutuhan nutrisi setiap ekor domba itu. Gimana cara ngitungnya? Tentunya nanti ada yang namanya perhitungan secara SFeed dan perhitungan secara bahan kering. Nah, sekarang Babang Tuil mau jelasin satu-satu nih. Perhitungan pakan ini dilakukan agar efisien dan juga kebutuhan pakan ternaknya terpenuhi gitu. Jadi nggak kekurangan, nggak kelebihan. Terus juga dari segi usaha, tentunya kita nggak akan boros pakan karena pemberian pakan itu semuanya dihitung, ditimbang dulu sebelum memberikan. Nah, sekarang kita bahas soal SFeed dan juga bahan kering. Jadi pemberian secara SFeed itu pemberian secara bahan segar sebenarnya gitu. Di sana ada bahan keringnya dan juga kadar airnya itu dihitung. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Nanti kita bahas ya satu-satu. Sementara kalau berdasarkan bahan kering itu kita harus tahu kandungan nutrisi dari bahan pakannya. Contoh, jagung kandungan nutrisinya 19% bahan kering, terus 81%-nya air. Kerumput 30%-nya bahan kering, terus 70%-nya air. Nah, itu kita harus tahu. Gimana cara tahunya? Tentunya melalui jurnal, melalui penelitian-penelitian, dan juga melalui referensi-referensi dari para ahli. Nah, kenapa sih harus tahu? Karena sebenarnya kebutuhan ternak itu di bahan keringnya, Sobat. Jadi, yang kita butuhin tuh 20% sampai 30% dari kandungan pakannya itu, bukan yang airnya. Nah, maka dari itu adalah perhitungan secara bahan kering. Nah, kan di Young Farmer Farm sendiri sekarang pemberian pakannya pakai silase. Terus ada yang nanya nih,
kira-kira Young Farmer Farm masih pakai hijauan segar nggak? Masih jawabannya. Cuma di musim kemarau kayak gini, karena hijauan segarnya sulit, jadi kita full pakai silase. Baik untuk pejantan, untuk betina, untuk pembibitan, untuk pengemukan, semua full silase. Tapi ketika musim hujan dengan rumput segar yang melimpah, kita menggunakan rumput segar juga untuk mensubstitusi silase agar biayanya lebih hemat dan juga lebih murah gitu kalau pakai rumput segar. Nah, kalau untuk pemberian rumput segar kita juga dihitung, jadi nggak asal kita kasih sekenyangnya gitu ya. Kita menghitungnya simpel aja. Kalau misalnya untuk domba-domba produksi biasa itu 10% dari bobot badan, tapi kalau misalnya domba bunting kita naikin dari 15% bobot badan atau 20% bobot badan, utamanya yang menyusui nih, karena menyusui itu perlu banyak asupan makanan untuk menghasilkan susu. Jadi biasanya kita menggunakan perhitungan 20% dari bobot badan induknya. Sobat kandang, ngomongin pentingnya perhitungan pakan ini berpengaruh ke biaya. Nah, karena kenapa? Pakan ini menghabiskan biaya total 70% dari keseluruhan biaya produksi. Besar banget ya, cuma pakan doang nih 70%. Maka dari itu, kita harus tepat pemberian dan juga hitungan-hitungannya agar efisien dan juga dapat menghemat biaya produksi. Karena pakan ini adalah kunci. Ketika kita bisa menghitung pakan secara efisien, tentunya keuntungan yang dihasilkan besar juga gitu. Nah, untuk kebutuhan pakan harian sendiri, khususnya di Young Farmer Farm, itu hijauan segar menghabiskan 70%. Sementara kalau konsentrat itu 30% dari total kebutuhan setiap ekor dombanya. Nah, tapi kebutuhan perbandingan antara hijauan dan konsentrat yang 70-30 ini disesuaikan dengan beberapa faktor seperti jenis dombanya, umur pemeliharaan, terus juga keadaan fisiologis domba, serta lama produksi. Nah, misal gini, sekarang jauh nih dari kurban, kita biasanya banyakin hijauannya agar biaya pakan murah, karena konsentrat itu mahal ya sobat. Nah, ketika nanti udah deket-deket kurban, ketika kita harus nge-push pertambahan bobot badan, tentunya bakal berbalik nih. Bisa jadi 30% itu hijauan dan 70%-nya ini konsentrat. Nah, jadi memang perbandingan ini sesuai dengan keadaan dan juga fase produksi dari tiap pemeliharaannya gitu. Makanya kenapa kita harus hitung agar bisa menentukan strategi pemberiannya. Ketika lagi musim kemarau, oh banyakin konsentratnya, hijauannya kurangin. Ketika lagi musim hujan, hijauannya yang banyak, kita banyakin hijauannya, konsentratnya yang dikurangin agar menekan biaya. Itulah pentingnya harus mengetahui perhitungan pakan. Oke, biar nggak berlama-lama lagi, langsung aja Babang Tuil spill cara perhitungan pakan di Young Farmer Farm. Langsung aja ikut Babang Tuil, let's go. Kita langsung ke praktek perhitungan. Nah, sebelum itu, Babang Tuil mau ngasih tahu lagi nih, mau ngingetin lagi bahwa di dalam pakan itu ada yang namanya bahan kering dan juga ada yang namanya air. Nah, biasanya kandungan bahan kering itu 20-30% kalau di hijauan, sementara sisanya air. Jadi 70-80%-nya air. Nah, makanya ada turunan atau istilah S-feed dan juga bahan kering. Jadi, S-feed itu dalam keadaan segar. Airnya ikut kehitung dalam pakan, dalam perhitungan pakan. Sementara, kalau BK atau bahan kering, itu kita hanya menghitung kandungan bahan kering dari suatu hijauannya gitu. Jadi kita nyarinya yang 20-30%-nya aja. Karena sebenarnya yang buat kenyang dan buat pertumbuhan bobot badan domba itu adalah BK-nya, bukan airnya. Sementara kalau air itu bisa dipenuhi dari air yang kita sediakan secara ad libitum. Oke, sekarang ada contoh nih, bobot dombanya 30 kilo gitu ya. Rata-rata misal 30 kilo, satu ekor nih. Terus kita ketahui nih, ternyata bahan kering dari jagung itu 18%. Nah, ini kita tahu dari mana sih jagung muda itu 18%? Tentunya dari literatur, dari jurnal, dari buku-buku, dan lain-lain. Untuk jagung sendiri itu biasanya beda-beda. Semakin kering, dia bahan keringnya tinggi serat gitu biasanya. Jadi semakin tinggi bahan keringnya, cuman yang tinggi itu seratnya. Nah, kalau jagung muda yang biasanya dipakai di Young Farmer Farm sekitar 18%, sisanya itu air.
Oke, ada dua cara nih yang simpel untuk perhitungan pakan. Pertama secara S-feed, yaitu secara segar. Yang mana kebutuhan secara S-feed itu biasanya rentangnya dari 10% sampai 20%. Oke, nah kebutuhan secara S-feed ini yang dari 10 sampai 20% itu dari literatur-literatur yang kita baca nih, yang kita bisa lihat di internet, buku, ataupun penelitian-penelitian terkait. Oke, kita bahas dulu nih, kalau kebutuhan pakannya 10%, biasanya yang 10% itu dia hanya cukup untuk kebutuhan hidupnya, untuk bergerak, untuk bernafas, untuk berjalan. Nah, itu 10%. Tapi untuk penggemukan, apalagi untuk nanti betina-betina bunting atau betina menyusui, kita harus lebihkan nih. Makanya ada rentang dari 10 sampai 20. Sekarang kita pakainya yang 15% karena domba di sini untuk penggemukan nih. Oke, 15% dari bobot badan. Nah, gimana sih? Kita kan tahu nih bobot badannya tadi 30 kilo. Jadi, gampang aja, 15 per 100 kali 30. Artinya, 4,5 kg hijauan yang dibutuhkan 1 ekor per hari. Nah, ini gimana pemberiannya? Kan nggak akan mungkin kita langsung kasih 4,5 kilo. Nggak akan habis, karena domba itu ada masa kenyang juga nih. Ketika kenyang, dia bahkan berhenti makan, dan makanannya akan kering atau sudah palatabilitasnya berkurang lah. Makanya kenapa kita harus membaginya dalam sehari itu minimal 2 kali, pagi sama sore gitu. Sama aja kayak manusia nih, ketika kita sekali makan banyak, itu kenyang dan nyisa, dan kita nggak akan makan sisa makanan lagi, tapi nanti sorenya kita lapar lagi. Maka dari itu kita harus bagi minimal 2 kali pemberian. Kalau misalnya 3 kali, 4 kali itu boleh. Semakin sering semakin bagus, karena makanannya selalu segar gitu, sedikit-sedikit tapi terpenuhi. Nah, jadi untuk domba 30 kilo, apabila kita perhitungan S-feed dengan silase jagung yang BK-nya 18%, kebutuhannya itu 4,5 kg per ekor per harinya. Nah, nanti gimana sih kalau misalnya kita beternaknya banyak nih, di dalam satu kandang ada 10, tinggal kali aja 10 dikali 4,5 gitu, nanti dibagi pemberian, misal dibagi 2 kali pemberian pakan. Atau misal kita rata-ratakan dulu si bobotnya, kan ini cuma 1 ekor, sementara di satu kandang nggak akan mungkin 30 kilo semua, ada yang 31, 32, 33, 34, 35 dan lain-lain. Nah, itu kita rata-ratakan dulu, terus nanti muncul nih rata-ratanya, baru kita masuk ke perhitungan yang ini. Itu tadi berdasarkan S-feed. Kita lanjut berdasarkan BK atau bahan kering. Nah, kalau berdasarkan bahan kering ini, biasanya kebutuhan domba itu dari 2% sampai 4%. Namun rata-rata di 3%, di tengah-tengah gitu. Kalau 2% itu untuk apa sih? Biasanya untuk domba-domba kecil atau domba-domba masih muda. Jadi, yang baru belajar makan hijauan itu biasanya kita tingkat kebutuhannya di 2%. Sementara kalau masa produksi biasanya di 3%, di tengah-tengah. Terus kalau misalnya di masa mau panen, kita tingkatin nih di 4%, atau ketika lagi banyak hijauan kita tingkatin. Jadi memang kebutuhan ini bisa diatur sesuai dengan kondisi, baik fisiologis, umur pemeliharaan, jenis kelamin juga bisa, terus juga keadaan si dombanya nih, lagi sakit atau lagi sehat, itu pasti beda. Kalau lagi sehat dia kebutuhannya pasti tinggi, sementara kalau lagi sakit dia nafsu makannya berkurang. Makanya daripada kita ngebuang-buang pakan, kita turunin nih kebutuhan ini. Oke, gimana cara ngitungnya? Nah, cara ngitungnya hampir mirip, 3% dari si bobot badannya nih, hasilnya 0,9, tapi ini masih berdasarkan BK gitu ya. Jadi masih berdasarkan bahan kering yang terkandung di dalam pakan. Sementara kita ngasih pakan nggak akan mungkin cuma berdasarkan BK gitu ya. Pasti di situ ada airnya juga nih. Di silase itu ada airnya juga, nggak akan mungkin BK. Maka dari itu kita harus konversi nih dari BK ini jadi ke bahan segar atau S-feed-nya. Caranya gimana? Kan kita udah tahu nih, BK dari si jagung itu 18%. Nah, 18%. Makanya kita balik untuk
konversi ke bahan segar, yaitu 100/18 dikali kebutuhan BK-nya tadi 0,9. Hasilnya 5 kg per ekor per hari. Nah, 5 kg ini cukup untuk satu ekor domba satu hari dengan bobot 30 kg. Di situ nanti ada bahan keringnya, ada airnya, udah lengkap ya gitu. Nah, Babang Tuil kan tadi udah ngasih tahu nih, kebutuhan tiap ekor domba, tiap jenis domba itu beda-beda sesuai dengan kondisi fisiologisnya. Maksudnya apa sih? Tentunya bakal beda kebutuhan antara anak, antara bibit, antara menyusui, bunting, dan juga jantan. Nah, Babang Tuil kasih lihat mungkin ya tabelnya di sini. Nanti bisa sobat kandang lihat penjelasannya gimana. Jadi kalau misalnya untuk perbandingan antara rumput sama konsentrat aja dulu mungkin ya. Untuk domba dewasa nih, biasanya rumput itu 75% dan konsentrat itu 25%-nya gitu perbandingannya. Terus kalau bunting itu 60% hijauan, 40% konsentrat. Sementara kalau menyusui 50% gitu ya. Terus untuk kebutuhan bahan keringnya nih, beda-beda nih antara anak domba lepas sapi. Untuk bobot 10 kilo dia memerlukan bahan kering sebesar 3,3%. Yang ininya nih tadi. Terus kalau misalnya untuk bobot 20 kilo sama 3,3% bahan keringnya. Terus kalau misalnya untuk domba bunting, karena domba bunting itu dia kebutuhan pakannya lebih besar, jadi untuk domba yang 30 kilo dia bahan keringnya butuh 4%. Sementara untuk yang 20 kilo itu 5% gitu. Nah, terus untuk jantan nih, untuk yang penggembukan gitu. Untuk bobot 40 kilo dia butuh 3,5%. Sementara untuk bobot 50 kilo bahan keringnya butuh 3,5%. Nah, ini yang maksud Babang Tuil kebutuhan bahan kering disesuaikan dengan kondisi fisiologis dan juga bobot badan dari ternaknya. Nanti masuknya ke sini kebutuhan BK-nya. Gitu sob. Nah, kita kan tadi udah sama-sama ngebahas nih perhitungan pakan dari mulai S-feed dan juga BK. Terus gimana sih kalau misalnya pemberian pakan itu kurang dari kebutuhan domba? Tentunya kalau kurang, pertumbuhannya nggak akan maksimal, produksinya nggak akan maksimal, dombanya kecil gitu. Dan lapar. Nah, kalau lapar pastinya berisik gitu. Terus gimana kalau lebih? Kalau lebih sebenarnya bagus untuk pertumbuhan bobot badan gitu ya. Dombanya kenyang, dombanya makan, tapi untuk cost yang dikeluarkan atau untuk biaya produksinya pastinya makin tinggi. Nah, karena tadi ingat, biaya pakan itu menghabiskan 70% biaya total produksi. Jadi kalau misalnya kita ngasihnya kelebihan, untuk dombanya bagus, tapi untuk biayanya yang nggak bagus, karena bakal jebol banget gitu, bakal mahal banget. Jadi makanya kenapa kebutuhan pakan itu harus tepat, dihitung secara efisien agar kebutuhan nutrisi dari dombanya terpenuhi, tercukupi, produksinya maksimal, dan juga biaya untuk pakan tidak jebol, sehingga kita sebagai pengusaha, sebagai peternak tidak rugi, tetap untung pastinya. Oke sobat kandang, nah tadi kan udah lengkap banget nih Babang Tuil jelasin dari awal sampai cara perhitungan dan lain-lain tentang hitungan pakan. Terima kasih banyak buat sobat kandang yang sudah menonton sampai akhir, yang sudah nemenin Babang Tuil sampai akhir. Selanjutnya kita mau bahas apa? Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, serta share konten-konten yang ada di Young Farmer Farm ke sobat kandang lainnya. Masih terus peternak Indonesia, bangga menjadi peternak Indonesia. Bye-bye.